Shalom jemaat GPC Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai lagi kita pada hari Minggu di mana kita akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah Raya GPSI. Walaupun kita masih terpisahkan oleh jarak, kita yakin dan percaya melalui ibadah online ini pun hadirat Tuhan nyata atas kita masing-masing. Kita mau imani itu, kita mau percaya itu bahwa Tuhan kita omnipresent. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kami ajak jemaat untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena anugerah-Mu semata, kami bisa tiba lagi sampai dengan hari Minggu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu nyata sepanjang minggu yang sudah lalu. Kami mau bersyukur akan itu Tuhan. Pada hari ini, terkhusus saat ibadah raya ini Tuhan, kami mau nyatakan ucapan syukur kami melalui pujian. Bahkan kami pun rindu untuk Engkau perbaharui melalui pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Kiranya ibadah kali ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, melainkan ibadah yang berlimpah-limpah berkat dan sukacita bagi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya Engkau juga mau urapi hati, mulut, pikiran hamba-Mu. Kiranya apa yang disampaikan itu pun menjadi pegangan buat kehidupan kami. Dan biarkan kami Tuhan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Tuhan, kami mau terus bersyukur atas keadaan kami. Kami semua di sini Tuhan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu pada hari ini. Dalam putra-Mu tunggal Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita memujikan nama Tuhan karena Dia begitu baik atas kita. Kasih setianya besar atas masing-masing kita. Kita mau pujikan dengan penuh rasa syukur dan keimanan kita. Oh Tuhan, kita mau berfokus pada Tuhan. Kita mau buka hati kita lebar-lebar. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, oh, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, Tuhan. Amin, amin. Kita mau terus pujikan nama Tuhan, karena kita mau bersuka cita atas anugerah-Nya bagi hidup kita. Amin. Jemaat, kita undang untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik atas kita. Oh, yeah, yeah, yeah. Kita mau imani hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau pujikan nama Dia, kita mau bersuka cita lebih dan lebih lagi. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah
dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau lebih lagi pujikan namanya, kita pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba. Mari kita nyanyikan. Oleh kesaksian kita, yes, katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes, haleluya. Tuhan begitu baik, amin, haleluya, haleluya. Kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi membuka hati kita. Kita mau rasakan kebaikannya. Kita mau rasakan kehadirannya saat ini, dimanapun kita berada. Biar kita rasakan hangat pelukannya. Kita mau lebih lagi pujikan namanya. Oh, oh Tuhan, biarkan hati kita selalu rindu. Haleluya. Jemaat, kita mau katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkau, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Yesus,
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita mau sebut namanya lebih lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih lagi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya bagiku. Lebih lagi, Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Oh, biarkan kami selalu rindu, biarkan Kau curahkan rahmat-Mu atas kami, biarkan kami mau terus menyembah-Mu dimanapun sampai kapanpun. Hosana. Mari jemaat, kami undang semua untuk memuji tinggikan namanya. Kita mau katakan Yesus baik, Yesus baik. Oh, sembah Dia, haleluya. Katakan, selalu katakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mau hitung terus sampai kita tidak mampu lagi menyatakannya dengan kata-kata. Tuhan begitu baik. Katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus,
Selamat pagi saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kami kenal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk peluang yang indah di tahun 2022 ini. Untuk anugerah-Mu ya Tuhan, dan Engkau layakkan kami untuk memasuki tahun 2022 ini. Dengan penuh harapan, dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai dan mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan puji-pujian, sudah menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami telah siap mendengarkan Engkau. Kami mohon kepadamu ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, memperoleh nilai-nilai kebenaran rohani yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Memperoleh kekuatan daripada-Mu ya Allah Roh Kudus untuk melaksanakan dan mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu kedua di bulan Februari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, beribadah secara daring. Nah, mari buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu telah menemukan ayat-ayat itu, mari kita membacanya secara bersama-sama dengan bersuara. Roma 5 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu kedua ini kita akan membicarakan bagian dari tema tahunan kita, Tuhan Yesus Sumber Pengharapan. Dan pada minggu kedua ini saya akan menyampaikan kepada kita sebuah subtema yang berjudul Dinamika Pengharapan Pengikut Yesus Kristus. Ulang sekali lagi, dinamika pengharapan pengikut Yesus Kristus. Saudara dan saya tentu adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Benar bukan? Oke, sekarang mari kita mulai dari ayat yang ke-1 dan kedua dari Roma pasal 5. Mari kita membaca kembali saudara. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayatnya yang pertama dimulai dengan satu kata yang menarik, yaitu sebab itu. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, sebab itu. Sebab apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau ada sebab, maka ada akibat. Sebab, maka. Nah, mari kita melihatnya sekarang. Apa yang jadi sebab, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang menjadi sebab adalah di dalam Roma pasal 5 ayat 1a dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, kita yang dibenarkan karena iman. Sebab kita yang dibenarkan karena iman. Jadi saudara dan saya dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Allah. Nah saudara, kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 30, pada bagian yang lain Rasul Paulus mengatakan, kita yang dibenarkan karena iman itu adalah melalui satu prosedur. Yang pertama adalah ditentukan oleh Allah. Kemudian mereka yang ditentukan oleh Allah itu juga dipanggilnya. Kemudian mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang merespon panggilan itu kemudian dibenarkan oleh Allah. Dan pada akhirnya nanti dimuliakan juga oleh Allah. Roma pasal 8 ayat 30. Setiap orang yang ditentukannya dari semula, dipanggilnya dan dibenarkannya. Ada banyak orang, saudara-saudara, hanya sampai pada tahap dipanggil, tapi tidak merespon panggilan itu. Sehingga kebenaran itu tidak diperolehnya. Apalagi kemuliaan itu tentu saja tidak diperolehnya juga. Jadi sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, kita yang dibenarkan karena iman itu disebut juga orang-orang yang diselamatkan atas dasar kasih karunia Allah. Kita diselamatkan dari dunia ini atas dasar kasih karunia Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa itu bukan hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu, kebenaran oleh karena iman itu adalah inisiatif dari Tuhan kepada kita. Sebab di dalam Yohanes pasal 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Inisiatifnya datang dari Tuhan. Jadi itu bukan hasil usaha kita atau hasil pekerjaan kita. Efesus pasal 2 ayat 9 berkata, itu adalah pemberian Allah. Sebab itu, kata Rasul Paulus, jangan kita memegahkan diri, jangan kita menyombongkan diri. Keselamatan yang kita miliki itu adalah kasih karunia Allah, adalah pemberian Allah. Itu pun menjadi bagian kita oleh karena kita merespon panggilan itu, sehingga kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sebab itu, sebab kita yang dibenarkan karena iman. Maka kita yang dibenarkan karena iman itu lantas seperti apa? Lantas bagaimana? Lantas apa akibatnya? Maka dalam pembacaan kita tadi dikatakan, maka akibatnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebab kita yang dibenarkan karena iman,
Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 2a juga dikatakan, kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia itu. Kita beroleh jalan masuk. Kita masuk dalam satu lingkup kasih karunia Allah. Dengan perkataan lain, kita berada dalam satu lingkup diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan demikian. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah diselamatkan, kita hidup dalam damai sejahtera Allah, tetapi masih ada satu kesempatan peluang. Kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Memang dosa kita telah ditebus dengan darah Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita masih hidup di dunia ini dan kita masih bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Nah, kalaupun itu terjadi, maka Rasul Yohanes menulis, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Setelah kita diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita, ditebus dosa kita oleh darah Yesus, kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun, jika seorang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Rasul Paulus tadi menulis bahwa kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia melalui Yesus Kristus pengantara kita. Nah, kalimat yang mengatakan kepada kita bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah setelah kita dibenarkan oleh Allah, memberikan kepada kita sebuah pengertian yang menarik, yaitu bahwa sebelum itu terjadi, kita ternyata hidup di luar atau tanpa damai sejahtera Kristus. Mari kita lihat monitor kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya memberikan satu diagram dalam monitor kita itu. Di sana dikatakan kepada kita bahwa ayat Efesus pasal 2, saya membacanya ayatnya yang ke-11 dan 12, demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu yaitu saudara dan saya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, perhatikan baik, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tetapi di dalam Roma pasal 5 ayat 1 tadi, kita yang dibenarkan karena iman, sekarang ini kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Setelah kita terpilih, kita merespon panggilan Tuhan, kita menerima penebusan itu, kita kemudian menjadi orang yang dibenarkan dengan Allah. Kita menjadi orang-orang yang sekarang disebut memasuki wilayah hidup di dalam atau karena damai sejahtera Kristus.
Dan itu semua terjadi melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati karena dosa-dosa kita, tetapi dia bangkit. Dia naik ke surga dan dia berjanji untuk datang kembali menjemput setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang coba kita bandingkan bagaimana kehidupan kita di luar Kristus dan di dalam Kristus. Kehidupan kita sebelum kita berada dalam damai sejahtera Kristus, hidup kita tanpa arah dan tanpa harapan. Tetapi setelah kita hidup di dalam Kristus, maka hidup kita sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan harapan dan yang sudah jelas tujuan akhirnya. Sudah jelas tujuan akhirnya, yaitu tubuh kita yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 2 tadi dikatakan kepada kita bahwa kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa bukan? Berbahagialah saudara dan saya yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Kalau kita membandingkan bagaimana kehidupan kita sebelum atau di luar damai sejahtera Kristus dan di dalam damai sejahtera Kristus, itu tercatat saudaraku di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, tetapi saya akan mengambil beberapa poin saja. Hidup kita di luar damai sejahtera Allah adalah mencintai diri sendiri, egois. Bapak Ibu masih menjadi orang yang egois, yang sangat egois? Kalau itu masih ada, saudara-saudara, berarti saudara masih hidup di luar damai sejahtera Kristus. Masih menjadi hamba uang, masih membual, masih menyombongkan diri, masih memfitnah, masih berontak terhadap orang tua. Masihkah kita tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sotoy, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah orang-orang seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah mereka itu. Bukankah itu adalah fenomena yang terjadi dan berkembang pesat, meluas di negara kita pada akhir-akhir ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari bagian-bagian itu tadi yang masih ada dalam diri saudara? Kalau itu pun masih ada, berarti saudaraku, walaupun saudara telah dibenarkan oleh Allah, tapi masih ada tersimpan benih-benih hidup di luar damai sejahtera Kristus. Dan itu harus diselesaikan kepada Tuhan, saudaraku. Sebab kita yang telah hidup di dalam damai sejahtera Kristus itu mempunyai kriteria suka bersahabat. Artinya tidak suka bermusuhan. Tidak khawatir, tidak lagi khawatir akan akhir hidup kita. Karena akhir hidup kita sudah jelas. Sudah tujuan akhirnya sudah jelas dan kita menuju kepada tujuan itu. Kita pendamai. Kita suka mendamaikan orang. Hendaklah kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Entah itu saudara kita, entah itu bukan saudara kita, apalagi kalau itu saudara-saudara kita seiman. Kesejahteraan, kita memiliki kesejahteraan karena apa? Kita telah memiliki damai sejahtera Kristus. Kemujuran, kita selalu dilindungi Tuhan, selalu diberikan Tuhan, selalu mujur dalam perspektif Tuhan. Kalaupun dalam hidup kita ini banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi pada akhirnya kita akan mujur ketika kita bertahan menjalankan kehidupan kita di dalam kebenaran akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Alkitab kita mendengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Misalnya saudaraku, kita mendengar bagaimana Ayub jatuh bangun. Sanak saudaranya, istrinya meninggalkan, teman-temannya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya ludes. Tetapi dia bertahan, menjalankan, mengikuti kebenaran Allah. Dan akhirnya, walaupun di awalnya kelihatannya dia telah habis-habisan, tetapi akhir hidupnya dia mujur. Tuhan mengembalikannya berkali-kali lipat. Begitu juga Yusuf. Dia dijual, dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir. Bahkan dia difitnah, dia masuk penjara. Tetapi saudara, ketika dia taat dan setia kepada Tuhan, dia mujur. Di akhir hidupnya, dia menjadi raja yang terkenal. Bahkan dia menjadi seseorang yang tidak mendendam, yang sungguh-sungguh membuktikan dia memiliki damai sejahtera Kristus. Dia mampu berdamai, mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjualnya dan membenci dia di awalnya. Hidup di dalam damai sejahtera Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam ketentraman. Walaupun dalam suasana yang tidak menyenangkan, kita masih bisa menikmati ketentraman karena kita memiliki damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Dan yang paling menarik, hidup dalam damai sejahtera Kristus adalah hidup dalam keselamatan jiwa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tadi berjudul dinamika pengharapan pengikut Kristus. Apakah dinamika pengharapan itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membuka kamus, maka akan menemukan di sana kata dinamika itu berarti adalah gerakan dari dalam diri kita. Bukan dari luar diri kita, tapi dari dalam kita ada satu gerakan, ada satu dorongan. Dorongan atau motivasi dari dalam dan energi atau tenaga yang menggerakkan kita untuk bertindak atau bergerak. Itu pengertian umum dari dinamika. Dinamika juga berarti adalah semangat yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita berbicara dinamika pengharapan, maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 4, saudaraku, kita bisa membacanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4 kita bisa membacanya di sana dan kita akan menemukan bahwa, saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika pengharapan itu adalah energi, semangat dari dalam diri kita untuk bergerak dalam perjuangan memperoleh sesuatu yang diharapkan atau yang dijanjikan itu. Memperoleh sesuatu yang diharapkan atau yang dijanjikan itu. Apakah yang dijanjikan kepada kita? Mari lihat 1 Petrus 1. Saya membaca dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Pengharapan kita itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan sekarang tersimpan di surga. Itulah tujuan akhir kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, dinamika pengharapan berarti energi atau semangat dari dalam diri kita untuk berjuang, untuk bergerak, memperoleh sesuatu yang dijanjikan, yang diharapkan itu. Dimuliakan oleh Allah dalam Roma pasal 5 ayat 2, itu adalah salah satu pengharapan kita. Menerima tubuh kemuliaan, yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan itu sekarang tersimpan di surga, belum sekarang. Menerima hidup yang kekal, Yohanes 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi, saudara yang dikasihi Tuhan.
Itu adalah dinamika pengharapan. Dinamika pengharapan adalah semangat, energi, kekuatan, power, dorongan yang datang dari dalam diri kita, bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Untuk hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan kita adalah dimuliakan Allah. Memperoleh tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Memperoleh hidup yang kekal. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, itu masih tersimpan di surga. Belum hari ini. Sehingga ada satu tantangan kehidupan dalam pengharapan itu. Ada satu perjuangan dalam pengharapan itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang menjadi tantangan hidup kita dalam hidup yang berpengharapan itu? Tantangan kita adalah karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Alkitab berkata bahwa dunia ini membenci kita. Seluruh pengikut Kristus dibenci oleh dunia ini. Pengikut dunia ini pun membenci. Bahkan penguasa dunia ini membenci semua pengikut Kristus. Semuanya berusaha untuk menjatuhkannya kembali. Nanti Yohanes 15 ayat 19 Bapak Ibu dapat membacanya. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 yang tadi sudah kita baca, di sana dikatakan bahwa akibat daripada hidup kita yang dibenarkan di dalam Allah itu tadi adalah hidup kita mengalami kesengsaraan karena menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca kembali ayat-ayat yang kita telah baca di atas, kita akan bisa menjelaskan sekarang mengapa kita dalam hidup berpengharapan, hidup yang penuh pengharapan di dunia ini membutuhkan sebuah dinamika pengharapan. Diagram berikut ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudara. Dalam Roma pasal 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu tahapan. Setelah kita hidup dalam damai sejahtera Kristus, maka kita berada dalam satu kondisi di dunia yang membenci kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sebagai akibatnya kita akan mengalami sengsara, mengalami penderitaan. Abraham Lincoln berkata, hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang diberikan menjadi dampak daripada kita menjadi pengikut Kristus adalah kita akan mengalami kesengsaraan. Berarti kalau kita berpatokan pada Abraham Lincoln tadi, berarti masih lebih sederhana dibandingkan dengan kalau kita diberi kekuasaan. Bukankah akhir-akhir ini banyak orang yang jatuh karena berada dalam satu kekuasaan tanpa mengontrol dirinya, tidak bisa hidup sebagaimana selayaknya, sehingga menyalahgunakan segala kekuasaannya. Nah, saudara-saudara, Alkitab telah berkata bahwa di dunia tempat kita hidup, di mana dunia membenci kita akan menghadapi berbagai macam kesengsaraan yang wujudnya berupa tantangan, berupa ancaman, berupa hambatan, berupa gangguan, berupa tekanan, berupa ancaman dalam hidup kita ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itu, Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu harus kita pandang sebagai salah satu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa konsisten mengikuti ajaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bertahan, kita konsisten menuruti firman Tuhan, maka dikatakan kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang tekun.
Sebab Alkitab berkata kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Pada gambar yang ada di monitor kita, saudara, itu ada di sebelah kiri, itu adalah gambar seni batu bertumpuk. Untuk menyusun sebuah batu bertumpuk menjadi satu karya seni seperti itu bukan mudah. Itu dibutuhkan ketekunan. Itu akan jatuh berkali-kali, akan gagal berkali-kali. Demikianlah juga hidup kita dalam mengiring Tuhan. Kita akan mengalami perjuangan, mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan dan tantangan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah untuk menguji, untuk membawa kita kepada ketekunan. Karena yang diharapkan pada akhirnya adalah bahwa kita tahan uji. Kita terbukti bertahan, mempertahankan iman kita yang kita percayai kepada Tuhan. Dan kalau kesengsaraan sudah kita lalui, dan kita tekun mempertahankan iman kita dalam kesengsaraan itu, dan Tuhan menemukan kita di dalam kondisi tahan uji, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma pasal 5 ayat 2 tadi, kita boleh bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bukan? Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita? Dalam Lukas 6 ayat 22 berkata demikian, berbahagialah kamu jika karena anak manusia yang orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, Alkitab berkata itu adalah kebahagiaan. Kenapa kita harus berbahagia ketika menghadapi hal seperti itu? Oleh karena itu semua adalah ujian kepada iman kita. Kesengsaraan itu adalah ujian kepada iman kita. Kesengsaraan itu adalah latihan ketekunan. Dan itu dalam kontrol Tuhan. Dalam ruang lingkup damai sejahtera Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi semua itu. Kita tidak perlu khawatir menghadapi semua itu. Tadi dalam Roma pasal 5 ayat 3 saya baca sekali lagi, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji membuktikan pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah yang menjadi dinamika pengharapan pengikut Kristus selama hidup di dunia ini? Apakah yang menjadi semangat? Apakah yang menjadi tenaga atau energi? Saudara-saudara, saya mencatat 3 hal saja. Yang pertama adalah Roh Kudus. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah dicurahkan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apakah dinamika, apakah semangat kita, apakah kekuatan kita, apakah yang membuat kita mampu bertahan dalam kesengsaraan, mampu tekun dalam perjuangan kita? Jawabannya adalah Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Kita telah banyak belajar tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi saya akan mencatat untuk kita beberapa hal saja. Yang pertama, Roh Kudus menyatakan bahwa kita memang harus hidup dalam pengharapan dan penderitaan di dunia ini. Nanti bisa membacanya dalam Ibrani pasal 9 ayat 8. Roh Kudus juga menjadi jaminan hidup yang kekal bagi pengikut Yesus Kristus. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga mengajarkan hikmat Allah kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, kenapa kita harus khawatir? Sebab kita memiliki kekuatan, kita memiliki power, kita memiliki semangat yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mengalami kesengsaraan itu, melihatnya dalam perspektif Roh Kudus, perspektif ketekunan,
dan upaya untuk kita tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan dalam Roma pasal 5 ayat 3. Tetapi juga Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Galatia 5 ayat 20 berkata bahwa damai sejahtera itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika di dalam pengharapan kita adalah Roh Kudus. Setiap pengikut Kristus yang bersungguh-sungguh bertekun dalam pengharapan wajib bergantung sepenuhnya kepada pribadi Roh Kudus dalam jiwanya. Setiap pengikut Kristus yang bersungguh-sungguh bertekun dalam pengharapan itu wajib bergantung sepenuhnya kepada pribadi Roh Kudus dalam jiwanya. Yang kedua, saudara, dinamika pengharapan yang kedua apakah itu? Yaitu firman Allah. Dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagaimana saudaraku kita bisa tahan uji? Bagaimana kita bisa tekun? Adalah karena ada firman Allah telah diberikan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi firman Allah tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari firman Allah. Firman Allah adalah Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Roh Yesus itu juga. Maka saudara dikasih Tuhan, dinamika dalam pengharapan kita adalah firman Allah itu sendiri. Firman Allah menuntun jiwa kita agar senantiasa berkenan kepada Allah. Firman Allah juga menyegarkan jiwa kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 kita membacanya di sana. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan hidup dalam pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Kita butuh firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal apa yang sebaiknya dan sebenarnya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dan 16 juga kita mempelajari di sana. Sementara itu sampai aku datang, kata Paulus kepada Timotius, bertekunlah dalam ajaran, dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Pilihan kita cuma satu, saudara. Bertekunlah dalam membaca firman Allah. Setiap pengikut Kristus yang bersungguh-sungguh bertekun dalam pengharapan wajib menjadikan firman Allah sebagai bacaan wajib dan utama di sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara, dinamika pengharapan yang ketiga yang patut kita miliki dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah berdoa. Dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita beroleh jalan masuk. Sebelumnya ketika kita masih hidup di luar damai sejahtera, kita butuh orang lain, kita butuh imam. Orang Israel butuh imam. Kita butuh mempersembahkan domba untuk menghapus dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, telah turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Darahnya tercurah bagi kita. Dan darahnya itu adalah menjadi korban penebus dosa kita. Satu kali, untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Melalui Dia, kita dikatakan beroleh jalan masuk karena kita percaya kepadanya. Jadi setiap kali kita membutuhkan sesuatu, kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, kita tinggal cukup berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah.
Mengapa hati kita tertuduh sehingga kita tidak berani mendekati Allah? Jawabannya tentu saja karena ada dosa, ada pelanggaran terhadap firman, terhadap ketentuan Allah yang kita lakukan, dan kita tidak membawanya kepada Tuhan, memohon ampun atas segala pelanggaran kita. Bukankah tadi sudah ditulis kepada kita bahwa kalau kita berbuat dosa juga, kita punya pengantara dan kita bisa datang, dan Yesus kemudian akan berkata kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi dalam berdoa kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi dikabulkan, diberikan menurut kehendaknya. Apa yang kita minta belum tentu seperti apa realisasinya. Karena apa? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberi, dan Dia akan memberi kepada kita menurut kehendaknya. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sebab itu, dalam setiap hal, mari kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan, mari kita bergantung kepada Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Alkitab berkata bahwa dinamika pengharapan Kristen tidak akan mengecewakan. Percayakah saudara? Dipercayalah bahwa dinamika pengharapan Kristen tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Karena pengharapan Kristen adalah sebuah keyakinan berdasarkan pada janji-janji yang sudah terjadi dan yang bisa terjadi lagi, yang dijamin oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus serta kedatangannya yang kedua. Pengharapan Kristen tidak menghindari, tetapi justru berlomba menghadapi penderitaan itu di dalam dunia. Menurut Tim Keller, dia menulis bahwa sementara pandangan dunia lain membawa kita untuk duduk di tengah sukacita kehidupan sembari mengantisipasi duka cita yang akan datang, tetapi kekristenan memberdayakan para pengikutnya untuk duduk di tengah-tengah duka cita dunia ini sambil mengecap sukacita yang akan datang. Pengharapan Kristen tidak menipu diri dengan janji-janji kenyamanan dan kemudahan duniawi. Sedangkan sebenarnya hati kita selalu gelisah dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan Kristen justru membawa kita memasuki pergumulan hidup itu dengan ketekunan dan tujuan yang sudah pasti. Memang benar ada rasa sakit, ada penderitaan dalam hidup ini, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan Kristen memampukan kita menerimanya, berdiri tegak, dan tetap hidup dalam harkat kita sebagai pengikut Kristus, sebagai gambar Allah, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus yang telah mengajar kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang dapat kami pelajari pada hari ini. Bapa, hamba membawa umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, yang mungkin berada dalam kesulitan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukalah jalan, tunjukkanlah jalan bagi umat-Mu, dan berikanlah mereka ketekunan untuk hidup dalam perjuangan mereka. Mereka yang berada dalam sakit ya Tuhan, hamba berdoa berikanlah juga mereka damai sejahtera dari Tuhan sendiri, supaya dengan damai sejahtera itu mereka memuji Tuhan dalam kesakitan mereka. Tetapi yang terutama Bapa, kami berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu, sembuhkanlah sakit penyakit mereka. Saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan, dalam ancaman, dalam tekanan hidup, dalam pergumulan karena pekerjaan, karena mencari teman hidup dan lain sebagainya, pergumulan hidup di dunia ini ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, nyatakanlah kemurahan-Mu kepada saudara-saudara kami. Biarlah kami menerima kemurahan Tuhan, dan kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan kami menerima segala apa yang kami doa dan kami pinta kepadamu,
seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah seluruh apa yang kami terima itu, kami terima dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Saleh-saleh Kristus, umat kepunyaannya yang setia. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita senantiasa. Immanuel, haleluya, amin.